Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Berikut ini adalah kronologi dan fakta-fakta di balik insiden dari adu tembak dua anggota Polri di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Yang pertama, penembakan terjadi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Penembakan terjadi pada Jumat 8 Juli pukul 5 sore, waktu Indonesia Barat. Nama Irjen Verdi Sambo muncul setelah diungkap oleh Indonesia Police Watch (IPW). Belakangan Polri juga mengungkap nama Kadif Propam Polri. Polri juga menjelaskan pemicu penembakan maut itu terjadi. Kedua, Brigadir J disebut telah melecehkan istri Kadif Propam. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengungkap aksi penembakan yang dilakukan Barada E dipicu aksi Brigadir Joshua yang memasuki kamar pribadi Irjen Verdi Sambo. Brigadir J juga disebut melecehkan istri perwira tinggi Polri itu. Berdasarkan keterangan dan barang bukti di lapangan bahwa Brigadir J memasuki kamar pribadi Kadif Propam dan melecehkan istri Kadif Propam dengan todongan senjata. Ungkap Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, Senin 11 Juli. Hal itu terungkap setelah dilakukan olah TKP dan juga pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, yakni istri Irjen Verdi Sambo dan juga Barada E. Yang ketiga, Brigadir J lepaskan 7 tembakan. Penembakan bermula saat istri Kadif Propam berteriak minta tolong saat dilecehkan Brigadir J. Teriakan itu didengar oleh Barada E yang berada di lantai atas rumah. Teriakannya terdengar oleh Barada E yang berada di lantai atas sehingga Barada E turun memeriksa sumber teriakan. Sambung Ramadan. Brigadir J pun panik setelah melihat Barada E yang sudah berdiri di depan kamar. Dia lantas melepaskan tembakan ke arah Barada E. Pertanyaan Barada E direspon oleh Brigadir J dengan melepaskan tembakan pertama kali ke arah Barada E. Berdasarkan hasil olah TKP, Brigadir J saat itu melepaskan tembakan sebanyak 7 kali, sementara Barada E membalas tembakan Brigadir J sebanyak 5 kali. Brigadir J melepaskan tembakan sebanyak 7 kali, Barada E membalas mengeluarkan tembakan sebanyak 5 kali. Jelas Ramadan. Yang keempat, Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo tidak ada di lokasi. Masih juga kata Ramadan, Irjen Verdi Sambo tidak berada di lokasi saat peristiwa terjadi. Saat kejadian, Kadif Propam Polri itu sedang melakukan tes PCR COVID-19. Dia juga menambahkan, Irjen Verdi mengetahui adanya peristiwa itu setelah ditelepon oleh istrinya yang histeris. Irjen Verdi pun langsung bertolak menuju kediamannya. Kadif Propam pulang ke rumah karena dihubungi istri yang histeris. Kadif Propam sampai di rumah dan mendapati Brigadir J sudah meninggal dunia. Irjen Verdi Sambo kemudian langsung menghubungi Kapolres Jakarta Selatan hingga akhirnya dilakukan olah TKP oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Yang kelima, Barada E membela diri. Ramadan juga mengatakan penembakan terhadap Brigadir Joshua itu merupakan aksi pembelaan diri Barada E. Barada E saat itu disebut terpaksa membalas tembakan yang terlebih dulu dilakukan oleh Brigadir Joshua. Tentunya Barada E yang melakukan karena melakukan pembelaan terhadap serangan yang dilakukan Brigadir J. Seusai peristiwa penembakan itu, Barada E pun langsung diamankan. Kendati demikian, ia juga belum dapat memastikan apakah pelaku ditahan ataupun tidak. Diamankan dan tentu sesuai dengan prosedur, bila unsur dan buktinya cukup akan diproses lebih lanjut, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan pada wartawan. Kasus ini saat ini tengah diselidiki oleh Propam Mabes Polri dan juga Polres Jakarta Selatan. Polisi juga mendalami alasan Brigadir J masuk ke rumah Irjen Verdi Sambo. Ahmad Ramadan juga menegaskan bahwa Polri akan menindak tegas jika memang ditemukan adanya unsur pidana dalam penembakan itu. Yang keenam, keluarga ungkap ada 4 luka tembakan di tubuh Brigadir J. Keluarga dari Brigadir Joshua yang tewas setelah ditembak sesama polisi pun buka suara. Keluarga mengatakan di tubuh Joshua ada 4 luka tembakan dan luka bekas sayatan. Yang luka tembak itu 3 di bagian dekat bahu, lalu satunya di tangan. Kata tante dari Brigadir Joshua, Roslyn, lewat rekaman video dilansir dari redaksi Detik Sumut, Senin 11 Juli. Yang ketujuh, keluarga sebut 2 jari Brigadir J putus dan ada luka sayatan. Keluarga juga mengungkap adanya luka sayatan di tubuh Brigadir Joshua. Bahkan 2 jari anggota Brimob yang bertugas menjadi ajudan Irjen Verdi Sambo itu juga putus. Dengan ada luka sayatan, lalu ada 2 jari tangan yang putus. Jadi yang malam itu dari keterangan kepolisian Jakarta menyampaikan bahwasanya di kediaman Bapak Irjen Verdi Sambo itu ada adu tembak. Jadi kami nggak puas. Kalau ada adu tembak otomatis nggak ada ini ada luka sayatan. Begitu imbuhnya.
Adanya luka sayatan itu juga diungkap sebelumnya oleh IPW. IPW juga mendesak Polri untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atau TGPF untuk mengusut tuntas insiden penembakan tersebut. Pasalnya peristiwa ini sangat langka karena terjadi di sekitar perwira tinggi dan terkait dengan pejabat utama Polri. Anehnya, Brigpol Nopriansah merupakan anggota Polri pada Satuan Kerja Brimob itu. Selain terkena tembakan juga ada luka sayatan di badan. Papar Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso. Yang kedelapan, Polri juga membantah ada sayatan senjata tajam. Polri membantah adanya sayatan senjata tajam pada tubuh Brigadir Joshua. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menjelaskan, sayatan di jenazah Brigadir Joshua diperkirakan berasal dari gesekan peluru yang ditembakkan oleh Baradae. Usut kasus polisi yang tembak polisi, Kapolri bentuk sebuah tim khusus. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus untuk mengusut kasus polisi yang menembak polisi di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Tim ini akan dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. Penjelasan ini disampaikan oleh Jenderal Sigit di Mabes Polri Jakarta Selatan pada Selasa 12 Juli. Sigit berharap kasus ini bisa ditangani dengan transparan dan juga akuntabel. Selain itu, Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Kaba Intelkam Komjen Ahmad Doviri, hingga ASSDM Polri Irjen Wahyu Widada juga akan masuk di dalam tim khusus mengusut kasus polisi tembak polisi ini. Dalam hal ini, Sigit mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Komnas HAM serta Kompolnas. Diketahui penembakan itu terjadi di rumah Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli pukul 5 sore antara Brigadir J dan juga Baradae. Brigadir J tewas dalam baku tembak itu. Berikut ini adalah pernyataan lengkap dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jadi mungkin menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Kadif Humas, Karopenmas dan juga Kapolres Jakarta Selatan terkait dengan peristiwa hari Jumat, yaitu kasus penembakan di rumah dinas di Jalan Duren 3 yang terjadi jam 5 sore. Tentunya rekan-rekan semua mendapatkan informasi terkait dengan kasus itu, di mana kasus ini kasus pidananya ada dua, laporan polisi. Yang pertama terkait dengan percobaan pembunuhan, kedua terkait ancaman kekerasan terhadap perempuan, pasal 289. Dua kasus ini saat ini ditangani oleh Polres Jakarta Selatan dan tentunya saya sudah minta agar penanganannya betul-betul ditangani dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku, yaitu bagaimana kita mengedepankan scientific crime investigation. Jadi tentunya kasus ini punya, walaupun ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, namun kita minta diasistensi oleh Polda dan Bareskrim Polri. Satu lagi kasus yang tentunya melibatkan anggota karena memang terjadi baku tembak antara anggota dan anggota. Kami juga mendapat banyak informasi terkait dengan berita liar yang beredar. Oleh karena itu, saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabareskrim, Pak Kaba Intelkam, kemudian juga ada ASSDM. Karena memang beberapa unsur tersebut juga dilibatkan, termasuk dalam fungsi dari Provos dan Paminal. Di satu sisi kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar, dalam hal ini adalah Kompolnas dan Komnas HAM, terkait dengan isu yang terjadi, sehingga di satu sisi tentunya kita mengharapkan bahwa kasus ini bisa dilaksanakan pemeriksaan secara transparan, objektif dan tentunya karena khusus menyangkut masalah anggota. Kami juga ingin bahwa peristiwa yang ada ini betul-betul bisa menjadi terang. Oleh karena itu tim bergerak sehingga rekomendasi dari tim gabungan eksternal dan internal yang telah kita bentuk jadi masukan yang akan digunakan untuk menindaklanjuti terkait dengan hal-hal yang mungkin bisa didapatkan untuk melengkapi proses penyelidikan dan penyidikan yang ada.